kita mau melihat bagaimana persamaan garis di bidang ya maupun dan persamaan garis di ruang. Oke ya. Nah, jadi ya kalau misalkan kita bicara di bidang, bidang itu kan tentunya dia hanya ada dua komponen, yaitu bidang X dan juga bidang Y. Ya, nah biasanya kita bisa langsung tuliskan bahwa persamaan garisnya itu sebagai Y sama dengan AX tambah B kan. Nah, kita juga punya cara lain untuk menyatakan nanti si bidang ini, yaitu Pak, dengan menggunakan si persamaan parametrik ya. Nah, di mana XT-nya ini saya nyatakan sebagai T, YT-nya itu ya dia akan menjadi apa? Ya, kalau XT-nya itu sebagai T, berarti Y-nya itu AT tambah B. Ini adalah bentuk persamaan parametrik ya. Nah, kemudian saya juga bisa menuliskan dia dalam bentuk apa? RT ya. Nah, ini kan XT, YT kan, karena RT ini adalah fungsi bernilai vektor ya. Nah, dia adalah komponen X, komponen Y-nya. Nah, komponen X-nya kan T, komponen Y-nya adalah AT plus B. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa RT ini itu akan sama dengan apa? Nah, RT ini itu akan sama dengan ya. Nah, ini T-nya saya tarik keluar ya, sisanya kan tinggal ya, ini kok T-nya saya tarik keluar, ini kan nggak ada yang komponen lain selain T ya, berarti dia 0. Nah, ini kan konstantanya adalah B ya. Nah, ini 0, B tambah T kali 1 min A ya. Nah, yang berbentuk seperti ini kita sebut nanti dia sebagai persamaan vektor. Atau kita juga punya satu cara lagi ya, yaitu di sini ya. Nah, ini yang menghubungkan kedua persamaan ini kan adalah T ya. Nah, jadi kok T di sini kan sama dengan X kan? Ya, T di sini sama dengan X. Nah, T di sini dia sama dengan apa? Ini saya pindah jadi Y minus B bagi A. Ya, nah ini kita sebut dia sebagai bentuk persamaan yang simetrik. Oke ya, bentuk persamaan yang simetrik ya. Nah, jadi sebetulnya ya, nanti yang dinamakan garis itu kan adalah kumpulan titik-titik ya, dan dia memiliki suatu arah yang sama ya. Jadi titik ini dan titik ini dan titik ini ya. Nah, kumpulan semua titik yang memiliki arah sama ya. Nah, itulah yang nanti kita sebut sebagai si persamaan garis. Oke ya. Nah, kalau yang di bidang ya dua dimensi ini cukup mudah ya karena kita udah sering bertemu ya. Nah, kalau di ruang bagaimana ya? Oke ya. Nah, kalau di ruang oke ya. Nah, sama. Jadi kalau di ruang kita nggak bisa nyatakan lagi dia dalam bentuk yang seperti ini, y sama dengan AX tambah B gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau di ruang itu kita mau menentukannya bagaimana ya? Nah, kita memiliki uh, tiga cara ya. Kita bisa tuliskan nanti dalam persamaan vektor, bisa kita tulis dalam persamaan parametrik, atau nanti juga kita bisa tuliskan nanti dalam yang bentuk persamaan simetrik. Nah, di sini, oke ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, definisi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki arah yang sama. Ya, jadi saya ambil di titik ini ya. Nah, itu pasti dia mengarah pada satu arah yang sama gitu ya. Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai garis. Oke. Nah, maka untuk membuat suatu persamaan garis ya, itu nanti kita butuh dua hal. Oke, kita butuh dua hal di mana yang pertama itu ya kita butuh sih salah satu titik yang dilaluinya. Ya, jadi meskipun kita punya arah yang sama, tapi kalau titik yang dilalui di sini ya garisnya kan berbeda lagi kan ya. Ini nanti kan garisnya seperti ini, beda lagi ya. Nah, jadi kita mesti mempunyai ya satu titik yang dilaluinya dulu sebagai titik acuan kita. Nah, kemudian kita butuh apa lagi ya? Nah, ini si vektor arahnya. Oke, vektor arahnya ini. Ya, nah ini yang jadi untuk membuat persamaan garis ya kita butuh dua hal ini ya. Yang pertama itu nanti adalah titik yang dilalui yang kita sebut x0, y0, z0, dan yang satunya lagi itu nanti adalah si vektor arahnya ya atau si a, b, c-nya. Oke, nah kalau kita sudah memiliki dua hal ini ya, nah kita sudah bisa membuat atau membangun nanti suatu persamaan garis. Oke ya, nah jadi kalau sudah punya dua hal ini nanti kita sudah bisa membangun satu persamaan garis ya. Nah, di sini ya, oke, nah cara membangunnya bagaimana ya? Nah, ini kan kita udah punya satu titik yang dilalui dan kita sudah tahu sih arahnya ini. Oke, ya, kita sudah punya satu titik yang dilalui dan kita sudah tahu sih arahnya ini ya. Nah, maka ini ya,
si ini X, Y, Z ini kan nanti adalah kumpulan titik-titik yang di sepanjang garisnya ya. Ini saya hanya ngambil sembarang sampel gitu ya. Nah, oke, jadi kita tahu bahwa nanti di sini X, Y, Z kurangi nanti dengan X0, Y0, Z0 itu nanti sama dengan apa? Ya, ini kurangi ini kan dia adalah vektor ini kan ya. Ya, nah kalau kita lihat ya, ini vektor yang panjang ini ya. Nah, kalau kita perhatikan si vektor yang panjang ini, nah hubungannya dengan V apa? Nah, hubungannya kita bisa lihat vektor yang panjang ini ternyata dia segaris dengan V. Oke, ya segaris atau nanti dia sejajar dengan V. Ya, nah sehingga di sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa kalau kita punya dua vektor yang segaris atau dua vektor yang sejajar, maka kita bisa menyatakan ya, nah si vektornya ini sebagai suatu konstanta, kita sebut nanti ini konstantanya adalah T ya. Nah, jadi konstantanya nanti bebas ya, apapun boleh. Suatu konstanta dikalikan nanti dengan si vektor P-nya ini. Oke, dikali nanti dengan vektor P-nya ini. Ya, nah yang mana ya kita bisa tuliskan nanti di sini ya. X, Y, Z itu nanti akan sama dengan apa? Ini nanti akan sama dengan X0, Y0, Z0 ditambahkan nanti dengan T kali, nah V-nya itu misalnya saja ya, nanti isinya itu adalah A, B, C. Oke ya. Nah, ini tadi kita sebut dia bentuk yang pertama ini apa? Ya. Nah, ini bentuk yang pertama seperti ini itu kan dia mirip dengan ini kan ya. Nah, inilah yang kita sebut nanti si persamaan garisnya kita nyatakan dalam bentuk persamaan vektor. Ya. Oke. Nah, kemudian ini masing-masing komponennya kalau kita bongkar nanti dia jadi apa? Nah, ini masing-masing komponen kalau kita bongkar, dia akan nanti jadi XT sama dengan X0 tambah AT. Kemudian YT nanti sama dengan ya, nah yang komponen Y itu Y0 tambah BT. Dan yang ZT-nya itu nanti akan sama dengan Z0 tambah CT. Ya. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, nah ini kita sebut dia dalam bentuk persamaan parametrik. Oke, ya. Nah, jadi kalau nanti di soal dimintanya dalam bentuk persamaan parametrik, ya kita akan tuliskan dalam bentuk yang seperti ini. Ya, kalau yang ini tadi dia dalam bentuk persamaan vektor. Ya. Nah, kemudian ada bentuk apa lagi? Ya. Nah, di sini kan kita tahu nih bahwa T itu sama dengan apa? T itu sama dengan X min X0 bagi dengan A kan? Ya. Nah, ini jadi yang pertama kita tahu itu adalah nanti X min X0 bagi nanti dengan A. Kemudian di sini T itu kita tahu sama dengan apa? T itu adalah Y min Y0 bagi nanti dengan B. Y min Y0 bagi nanti dengan B. Nah, dan nanti yang ini kita tahu T itu sama dengan apa? Ya, Z min Z0 bagi dengan C. Ya, nah ini kan semua nanti adalah si T ya. Y, Z min Z0 bagi nanti dengan C. Ya. Nah, bentuk seperti ini kita sebut nanti dia adalah dalam bentuk persamaan yang simetrik. Ya, nah jadi untuk menyatakan suatu garis dalam ruang kita bisa nyatakan ya. Nah ini baik dalam ruang, dalam bidang dua-duanya bisa ya. Nah kita bisa menyatakan nanti dia dalam tiga bentuk ini. Mau persamaan vektor boleh, mau persamaan parametrik boleh, mau persamaan simetrik boleh ya. Nah ini sebetulnya ya kita menunjuk ini kita menunjuk pada satu hal yang sama ya, yaitu si persamaan garis ini. Oke ya, jadi kita menunjuk pada satu hal yang sama yaitu si persamaan garis yang ini. Ya, nah kita mau sebut nanti dengan cara persamaan vektor boleh, gitu. Kalau kita mau nanti sebut dengan cara persamaan parametrik boleh, mau disebut dengan cara persamaan simetrik boleh, ya. Nah, jadi ini tiga tiga bentuk ini ya, itu nanti menunjuk pada satu hal yang sama, ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita ingat adalah
dalam membangun suatu persamaan garis ya, atau dalam membentuk suatu persamaan garis, nah nantinya kita butuh dua hal ya. Nah, yang pertama itu nanti adalah salah satu titik yang dilaluinya, yang kita sebut nanti sebagai X0, Y0, Z0. Dan nanti selain itu nanti kita juga butuh apa ya? Nah, selain itu nanti kita juga eh, butuh nanti si ini ya, si vektor arahnya ya. Oke ya. Nah, jadi kalau udah ada dua hal ini, kita sudah bisa membangun persamaan garis. Nah, sebagai contoh, oke. Nah, ini misalkan kita mau mencari suatu persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan vektor ini. Ya, nah kalau melalui titik ini, ya berarti ini dia bertindak sebagai apa? Dia bertindak nanti sebagai si X0, Y0, Z0-nya. Yaitu ini -1, 2, -1. Ya, nah ini dia bertindak nanti sebagai si persamaan vektornya ya. Nah, kemudian oke, ya, nah kemudian ya ini sejajar dengan si vektor ini. Ya, nah jadi kalau sejajar itu artinya apa? Arahnya itu bakal sama ya, atau arahnya itu nanti dia segaris ya. Nah, ini karena nanti arahnya sama ya, berarti kita bisa nyatakan V-nya itu ya. Nah, ini nanti ya, karena dia sejajar kan berarti dia bisa kita nyatakan sebagai suatu konstanta kali nanti dengan 1 min 2 tempat. Oke ya, suatu konstanta nanti kali dengan 1 min 2 tempat ya. Nah, di sini ya, karena nanti arahnya kita juga akan kali nanti dengan si konstanta T, oke ya, karena nanti arahnya juga akan kita kali dengan konstanta T ya. Nah, maka dalam hal ini, ya udah, nih kita nggak perlu si nilai K-nya di sini. Ya, karena kan nanti ujung-ujungnya kita kali konstanta T, T kali K, ya konstanta kali konstanta, ya ujung-ujungnya juga adalah suatu konstanta ya. Nah, pokoknya nanti konstanta ini dia kan perannya hanya untuk apa? Jadi dikali dengan konstanta ini, dia perannya itu nanti hanya untuk memperpanjang atau memperpendek nanti si V ini. Ya, karena kalau saya tinjau X, Y, Z di sini, dia kan lebih panjang dari V kan? Nah, itu termasuk dalam garis. Nah, kalau saya perpendek, berarti dia juga masih termasuk dalam garis gitu. Ya, jadi si konstantanya ini sebetulnya dia hanya berperan untuk memperpanjang atau memperpendek si vektor V ini doang. Nah, sehingga karena kita sudah punya dua hal ini, kita sudah bisa tuliskan bahwa ini misalkan kita mau nyatakan nanti yang paling umum ya, itu biasanya dalam apa ya? Oke, yang paling umum biasanya itu nanti dalam bentuk persamaan parametrik ya, yaitu kita bisa tuliskan xt sama dengan x0. X0-nya itu adalah -1 ditambah nanti dengan A-nya itu adalah 1 kali T. Sedangkan YT-nya ini akan sama dengan Y0. Y0-nya adalah 2 ditambah A kali T ya. Jadi -2 kali T. Berarti ini jadi -2T ya. Nah, dan ZT itu sama dengan Z0 yaitu -1 tambah eh, ini C kali T ya, tambah 4T. Oke ya. Nah, ini yang dalam bentuk apa? Ini yang nanti dia dalam bentuk persamaan parametrik. Oke ya, ini yang nanti dia dalam bentuk persamaan parametrik ya. Nah, oke, nah bagaimana ya? Nah, bagaimana kalau kita mau menuliskan nanti dalam bentuk yang persamaan simetrik? Nah, kalau dalam bentuk kalau ini kan nanti dia adalah persamaan parametrik ya. Nah, jadi kalau persamaan parametrik itu ya, nanti tiga ini dia satu paket gitu ya. Nah, kalau dalam persamaan, ya, ini persamaan parametriknya ya. Nah, kalau dalam persamaan simetrik, artinya ya berarti kita akan samakan semua T-nya. Oke, ya, kita nanti akan samakan si semua T
T-nya itu ya. Nah, sehingga oke ya. Nah, sehingga nanti di sini ya kita bisa menuliskan dia sebagai T itu yang pertama ini adalah X tambah satu ya. X tambah satu per satu ya. Nah, kemudian T yang kedua apa? Ini pindah dia jadi Y min 2 bagi min 2 kan? Y min 2 bagi nanti dengan minus 2 ya. Nah, T yang ketiga ini pindah dia jadi Z tambah satu bagikan nanti dengan 4 ya. Nah, ini yang nanti kalau misalkan di soal dimintanya itu nanti dia dalam bentuk persamaan simetrik ya. Nah, kalau memang tidak disebut ya tinggal pilih aja salah satu ya. Nah, tapi yang paling umum ditanyakan sih selalu nanti yang dalam bentuk apa ya? Eh, Oke ya. Nah, ini yang biasa paling umum ditanyakan sih itu selalu yang nanti dia dalam bentuk persamaan parametrik ini ya. Oke. Nah, biasanya nanti yang akan menjadi tantangannya itu adalah mencari si arahnya ini, si vektor arahnya ini ya. Nah, itu yang nanti di masing-masing soal bisa berbeda-beda. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, dia melalui titik 10 min 2 dan 23 min 5. Oke ya. Nah, di sini ya, oke ya, di sini dia karena dia melalui titik 10 min 2 dan 23 min 5, berarti yang menjadi si X0, Y0, Z0 yang mana ya? Nah, bebas saja pilih salah satu. Mau yang 10 min 2 boleh, mau yang 23 min 5 itu nanti juga boleh. Ya, nah jadi bebas pilih salah satu saja ya. Nah, misalkan kita pilih 10 min 2 deh, kita jadiin dia sebagai si X0, Y0, Z0. Oke ya, nah ini 10 min 2. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini ya, nah kan kita mau mencari si arahnya kan. Nah, kalau kita punya dua titik, bagaimana cara kita menentukan arahnya ya? Nah, misalkan ini kita punya satu titik yang pertama, nanti ini adalah satu titik yang kedua. Nah, ini nanti akan menjadi ya, ya, ini kan nanti vektor arahnya berarti itu sama dengan apa ya? Vektor arahnya ya. Jadi kalau ini adalah titik A, ini adalah titik B, oke ya. Nah, maka vektor arahnya di sini itu nanti adalah apa? Vektor arahnya itu nanti adalah si vektor AB ya. Nah, vektor AB atau itu nanti adalah B min A. Oke ya. Jadi kalau kita udah punya dua buah titik ya. Nah, maka nanti si vektor arahnya tinggal ambil si vektor B nanti kurangi dengan vektor A ya. Karena dia akan sama dengan si garisnya ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti dia sebagai ya. Nah, ini kan kita udah tahu V-nya itu sama dengan AB. Nah, ini mana sebagai titik A, mana sebagai titik B juga bebas saja ya. Nah, misalkan saya ambil ini A, ini B, maka kita akan dapati apa? Ini dikurangi ya. 2 kurang 1 itu adalah 1. 3 kurang 0 itu nanti adalah 3. Min 5 kurang min 2 itu nanti jadinya adalah minus 3. Ya. Nah, oke ya. Nah, dengan demikian di sini ya kita bisa menuliskan ya. Nah, ini mungkin untuk selanjutnya ini semua kita tuliskan nanti dalam bentuk persamaan parametrik saja ya. Nah, jadi di sini oke ya, nah nanti jadi di sini ya kita bisa me, oke, ya. Nah, nanti kita bisa menuliskannya itu nanti sebagai apa ya? Nah, kita bisa menuliskannya nanti dia sebagai XT itu sama dengan X0 tambah nanti dengan AT ya. Nah, kemudian YT itu nanti akan sama dengan Y0 yaitu 0 tambah nanti dengan BT. Dan ZT-nya ini dia akan sama dengan ya Z0 tambah nanti dengan
Y min 2 minus nanti dengan 3. Oke, ya. Nah, itu. Nah, namanya nanti si persamaan garisnya ya. Nah, contoh lainnya lagi ya. Nah, jadi ini dia melalui titik 21 min 3 dan sejajar dengan garis sejajar dengan garis yang memiliki persamaan parameter seperti ini ya. Nah, berarti kita udah tahu di sini nanti dia X0, Y0, Z0-nya itu nanti adalah apa? Itu nanti adalah 21 min 3 ya. Nah, jadi tadi kita sudah tahu bahwa kalau kita punya dua garis ya, dua garis yang sejajar. Nah, ini kan dua garis yang sejajar ya. Nah, dari dua garis ini kita melihat apa kesamaannya. Oke, dari dua garis ini kita bisa melihat bahwa mereka memiliki kesamaan dalam hal arahnya. Oke ya. Nah, nanti di sini ya. eh, Ya, kalau kita perhatikan ya, nah mereka berdua ini memiliki kesamaan nanti dalam hal arahnya ya. Nah, sehingga ini arah garis yang kita inginkan itu pasti akan sama dengan arah garis dari yang diberikan ini. Ya, nah yang mana kita bisa tuliskan ya. Nah, misalkan nanti si arah garis ini kita ya, jadi misalkan kita diberikan ya, itu kan X sama dengan 1 min T, Y sama dengan 4 plus 2T, dan Z-nya ini sama dengan 3 min 3T. Ya. Nah, berarti dari persamaan ini kita bisa tahu garisnya itu adalah apa? Kita sebut nanti ini adalah V1 ya. Nah, ini nanti adalah A-nya min 1, B-nya 2, C-nya min 3 kan? Itulah nanti si arah garisnya. Ya, min 1, 2, 3. Oke. Nah, karena sejajar ya, karena garis yang kita inginkan itu sejajar, maka kita bisa tuliskan bahwa si arah garis yang kita inginkan ya, nah sejajar segaris itu nanti sama ya. Nah, dia pasti bisa akan sama dengan apa? K dikalikan nanti dengan V1 ya. Nah, sehingga ya ya karena nanti kita di sini K juga akan kali dengan T ya. Dan jadi kita nggak butuh nanti si K-nya itu di sini. Nah, sehingga kita bisa langsung nyatakan bahwa V-nya ini akan sama dengan V1, yaitu adalah min 1, 2, 3. Oke ya, min 1, 2, 3 ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa tuliskan nanti si persamaan garisnya itu sebagai X sama dengan 2 min T ya. YT-nya itu nanti adalah 1 plus 2T, dan nanti si ZT-nya itu adalah min 3 plus 3T. Oke ya, nah inilah nanti si persamaan garis yang kita inginkan itu. Nah, tadi itu adalah persamaan garis ya. Nah, sekarang kita mau melihat ke persamaan bidang ya. Nah, jadi nanti yang disebut bidang itu apa ya? Nah, bidang ini juga sebetulnya kumpulan titik-titik. Ya, nah kalau tadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki si arah arah yang sama ya. Nah, kalau bidang itu nanti adalah apa ya? Nah, misalkan saya punya satu titik di sini ya, nanti ada satu titik di sini, nanti ada satu titik di sini gitu ya. Nah, kalau kita bisa bidang, maka kalau kita lihat vektor normalnya ini, normal itu kan nanti yang tegak lurus sama si bidangnya ya. Nah, vektor normalnya ini semua bakal sama gitu. Ya, jadi titik ini, titik ini, dia memiliki vektor normal yang sama. Ya, nah jadi kumpulan titik-titik yang memiliki si vektor normal yang sama, ya, ini vektor normalnya nanti saya gambarkan katakanlah nanti dia seperti ini gitu ya. Nah, vektor normal itu pasti dia nanti vektor yang tegak lurus sama si bidangnya ya. Nah, jadi
Ini ya. Kemudian kalau kita lihat nanti dia di sini ya. Nah, kita lihat nanti dia di sini ya. Nah, nih, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini copy aja. Ya, ini mungkin saya agak geser dikit ya si titiknya ya, biar agak saling bertimpa. Nah, sama nanti yang di ya. Nah, yang di sini ya. Nah, nanti ini semua titik-titik ini dia memiliki vektor normal yang sama ya. Nah, jadi kumpulan titik-titik yang memiliki vektor normal sama itu nanti yang kita sebut sebagai si persamaan bidang. Dan kita tahu bahwa yang namanya vektor normal itu pasti dia akan selalu apa? Ya. Nah, jadi kalau ini saya tarik satu garis di bidang ya, ini kan satu garis di bidang ya. Nah, mungkin saya pakai warna merah ya untuk membedakan. Ya, ini saya tarik satu. Jadi di antara dua titik itu ya, saya tarik satu garis ya. Nah, jadi dia pasti akan selalu saling tegak lurus ya. Nah, karena oke ya, dia pasti nanti akan selalu saling tegak lurus. Oke ya, karena definisi dari si vektor normal itu adalah vektor yang nanti tegak lurus sama si bidangnya itu. Ya, jadi kalau kita tarik satu garis di bidang ya, nah pasti si vektornya ini akan selalu tegak lurus gitu. Nah, jadi untuk mencari persamaan bidang bagaimana? Nah, misalkan ini nanti adalah si X0, Y0, Z0, dan ini N-nya juga sudah diketahui. Ya, ini X0, Y0, Z0, ini adalah N-nya ya. Nah, ini katakanlah ini adalah sembarang titik nih yang terdapat pada bidang. Kita sebut X, Y, Z. Nah, maka karena si vektor N sama nanti si vektor ini ya. Vektor ini tuh berarti apa? X, Y, Z kurangi X0, Y0, Z0 itu saling tegak lurus, maka perkalian dotnya itu akan sama dengan 0. Ya, karena perkalian dot itu kan nanti manfaatin AB cos ya, cos theta ya. Nah, ini kan sudutnya 90 nih, maka dia nanti akan sama dengan 0 ya. Oke, ini kalau kita dotkan nanti dengan si vektor normalnya, dia akan sama dengan 0. Oke ya, nah sehingga nanti di sini kita bisa dapati apa? X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Dalam hal ini N-nya itu kan tadi adalah A, B, C. Sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita hitung nanti dia akan jadi AX tambah BY tambah CZ ya. Nah, ini akan ada apa lagi? Minus AX0 ya. Minus BY0 minus CY0 ya. Sama dengan 0. Ini kalau kita rapiin ya. Nah, ini AX plus BY plus CZ ya. Nah, kalau kita lihat ini AX0 ini, A ini kan nanti dia hanya suatu angka nih. X0, Y0, Z0 itu juga hanya suatu angka. Berarti ini hanya suatu angka saja. Ya, nah B kali Y0 juga sama. B ini hanya suatu angka, Y0 juga hanya suatu angka. Dan C dan Y0 ini juga sama. C. C ini hanya suatu angka, Y0 juga hanya suatu angka. Ya, nah sehingga ini kalau kita selisihkan semuanya ya pasti dia hanya berupa suatu angka saja. Ya, nah ini kalau saya pindah ke kelas kanan ya nanti dia hanya akan berupa suatu angka ya. Kita sebut saja nanti dia sebagai D. Oke ya. Nah, sehingga kalau kita punya jadi bentuk ini AX tambah B tambah CZ sama dengan D itu nanti yang kita sebut sebagai si persamaan bidang. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bertemu ya X tambah Y sama dengan 2. Nah, itu di di ruang tiga dimensi ya itu nanti dia sudah berupa suatu bidang ya, bukan lagi garis X tambah Y sama 2, tapi dia adalah suatu bidang nantinya. Ya. Nah, jadi kalau kita diberikan persamaan seperti ini, ya, nah kita bisa tahu bahwa normalnya apa? Normalnya itu nanti adalah koefisien dari si X, Y, Z-nya. Ya, nah, karena kan tadi kita udah lihat ya, bahwa si normalnya itu adalah ini ya, si A, B, C-nya ya. Nah, jadi si vektor normalnya itu tidak lain adalah, eh,
ya, yang menjadi si vektor normalnya itu ya. Nah, dia tidak lain adalah si koefisien dari X, Y, dan juga Z-nya ini. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai persamaan bidang ya. Nah, jadi untuk membuat persamaan bidang, ini bukan persamaan garis ya, ini harusnya nanti membangun persamaan bidang. Nah, jadi untuk membangun persamaan bidang, sama ya, mirip aja seperti persamaan garis. Di sini kita tetap butuh dua hal. Yang pertama, itu nanti adalah apa? Titik yang dilaluinya, yaitu X0, Y0, Z0-nya. Oke, nah setelah kita punya X0, Y0, Z0, yang kedua yang kita butuh itu nanti adalah si vektor normalnya. Ya, lebih bagus dulu. Ya, nanti yang kedua dibutuhkan itu nanti adalah si vektor normalnya ya. Nah, kalau kita sudah punya ya, sedikit rapi dulu ya. Nah, jadi kalau kita udah punya titik yang dilalui dan juga vektor normalnya, maka untuk mencari persamaan bidang, tinggal kita langsung pakai yang didotkan sama dengan 0. Ya, jadi X min X0, X, Y, Z ini nanti dia sembarang titik ya. Nah, sembarang titik, ya, nah, yang nanti dia memiliki arah vektor normal yang sama gitu ya. Oke ya, ini persamaan titik. Jadi X, Y, Z ini nanti adalah sembarang titik yang ada di bidang ya. Nah, jadi kalau kita udah punya titik yang dilalui, udah punya vektor normal, maka kita bisa tuliskan ini X min X0, Y min Y0, Z min Z0, yang tidak lain merupakan vektor ini nanti sama saja ya. Nah, didotkan nanti dengan si vektor normalnya. Nah, itu nanti akan sama dengan 0. Oke ya, nah inilah cara kita untuk mencari persamaan bidang ya. Sekarang kita akan melihat ke contohnya ya. Nah, yang pertama, oke. Nah, yang pertama dia melalui titik 111 dengan vektor normalnya adalah ini nih, ya. Nah, melalui titik 111 berarti dia X0, oke, X0, Y0, Z0-nya itu sama dengan apa? Itu nanti sama dengan 111. Ya, dan di sini sudah diketahui bahwa si vektor normalnya itu nanti adalah 0, 1, min 1. Oke, nah sehingga di sini ya, nah sehingga nanti di sini ya tinggal kita tuliskan saja X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Kita dotkan nanti dengan si vektor normalnya, yaitu 0, 1, min 1. Itu akan sama dengan 0. Oke, nah sehingga di sini kita akan dapati apa? X min 1 kali 0 itu adalah 0, Y min 1 kali 1 itu nanti adalah Y min 1, ya, nih Z min 1 kali min ini jadinya adalah minus Z tambah 1 ya, sama dengan 0. Oke, nah ini min 1 plus 1 itu nanti jadinya habis ya, sehingga kita akan dapati Y min Z sama dengan 0, atau kita boleh tulis Y sama dengan Z juga gak masalah ya. Nah, jadi kalau kita bicara di ruang 3 dimensi, Y sama dengan Z itu bukanlah suatu garis, tapi dia nanti akan membentuk suatu bidang. Oke, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia melalui titik 2, 0, min 1 dan sejajar dengan bidang X min Y plus 2Z. Nah, berarti di sini kita sudah tahu X0, Y0, Z0-nya apa? Nah, di sini X0, Y0, Z0-nya itu nanti akan sama dengan 2, 0, min 1. Oke, ya, itu nanti adalah si X0, Y0, Z0-nya ya. Nah, kemudian dia bilangnya apa? Sejajar. Nah, kalau misalkan nih saya punya dua bidang ya. Nah, misalkan ini saya punya satu bidang seperti ini. Ya, misalkan saya punya satu bidang ini ya.
Dan nanti saya punya satu bidang yang lainnya, ya katakanlah nanti dia di sini gitu ya. Nah, kedua bidang ini kan kalau kita lihat dia sejajar. Ya, sejajar itu artinya apa? Ya, nah sejajar itu artinya ya. Nah, kalau kita tarik nanti sih ini, katakanlah nanti ini adalah vektor normalnya gitu ya. Ini ya. Nah, ini oke ya, sama. Ini kalau saya tarik juga satu vektor normal di sini ya, di bidang yang satunya lagi ya. Nah, jadi dua bidang ini kita katakan sejajar kalau apa? Kalau si vektor normalnya itu juga sejajar. Ya, nah jadi kalau kita bicara tentang garis ya, nah yang mencirikan garis itu nanti apa ya? Nah, yang nanti membedakan satu garis dengan garis lain itu biasanya nanti adalah di arahnya ya. Nah, ya tentunya titik awalnya itu juga mencirikan ya. Nah, jadi kalau kita bicara nanti di apa? Di bidang ya. Nah, nanti yang lebih mencirikannya itu adalah si vektor normalnya ya. Nah, tentunya nanti titik awalnya tetap mencirikan ya, tapi dia biasanya akan selalu lebih penting kita lihat di bagian vektor normalnya ini. Oke ya. Nah, sehingga karena ini si sejajar ya, berarti kan vektor normalnya ini bakal sejajar juga ya atau segaris ya. Nah, kalau ada dua buah vektor yang segaris, maka dia pasti akan berlaku apa? N ini akan sama dengan konstanta kali N1. Ya, nah lagi-lagi di sini ya kita nggak butuh si nilai konstantanya ini ya, karena kan konstanta hanya untuk memperpanjang atau memperpendeknya doang kan ya. Oke ya. Nah, jadi karena dia konstantanya itu hanya untuk apa? Memperpanjang atau memperpendek doang ya. Nah, jadi kita tidak terlalu eh, butuh sih konstantanya ini ya. Nah, sehingga dalam persamaan bidang ya. Oke ya, nah, tapi nanti dalam hal lain ya, kadang ada kita perlukan ya. Nah, sehingga nanti di sini ya kita bisa dapati apa? Nah, N1 ini kita bisa lihat nih ya. Nah, jadi kan diberikan persamaan bidangnya itu adalah X min Y plus 2Z sama dengan 2. Jadi kalau dari si vektor ini, untuk mengetahui si vektor normalnya bagaimana? Nah, untuk mengetahui nanti si vektor normalnya, tinggal kita lihat si koefisiennya saja. Oke, ya, si koefisiennya ini saja, yaitu 1 min 1 2. Oke, 1 min 1 2. Ya, nah, sehingga kita akan dapati si vektor normalnya ini nanti jadinya 1 min 1 2. Oke, ya. Nah, maka persamaan bidangnya bagaimana ya? Nah, persamaan bidangnya ini sepertinya kita perlu tarik naik dikit. Nah, persamaan bidangnya tinggal kita ambil X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Kita dotkan nanti dengan ini N-nya 1 min 1 2 itu nanti akan sama dengan 0. Oke ya. Nah, sehingga di sini ya kita bisa dapati apa? Ini kalau kita kalikan nanti dia akan jadi X min 2, X min Y pula, X min 2 ya. Habis itu min 1 kali Y jadinya adalah minus Y ditambah nanti dengan ini 2Z plus 2 itu nanti akan sama dengan 0. Ya, nanti ini akan menjadi X min Y plus 2Z ya. Nah, dia akan sama dengan 0 ya. Ini kan min 2 tambah 2 kan habis ya. Nah, inilah nanti si persamaan bidangnya. Oke ya. Nah, contoh lainnya lagi ya. Nah, jadi di sini nanti yang bervariasi itu biasanya nanti adalah cara kita menentukan si vektor normalnya itu. Ya, jadi di masing-masing kasus ya, cara untuk menentukan vektor normalnya itu bisa bermacam-macam. Oke ya. Nah, jadi itulah yang nanti akan apa ya?
yang menjadi variasi dari si persoalannya ya. Oke. Nah, yang C ya. Nah, melalui titik 10 min 1, 10 min 1, 0 min 1 1 dan min 1 1 0 ya. Nah, berarti dia kan melalui tiga titik ini ya. Nah, mana yang mau kita jadiin dia sebagai si apa ya, si X0 Y0 Z0-nya. Nah, bebas. Oke, mau yang titik ini boleh, mau yang titik ini boleh, mau yang titik ini juga boleh. Ya, nah jadi bebas pilih salah satu saja ya. Nah, udah kita pilih titik yang pertama saja. Jadi X0, Y0, Z0. Nah, ini akan sama dengan 10 min 1. Oke ya. Nah, di sini ya, kita coba lihat lagi dulu di ilustrasinya. Oke ya. Nah, misalkan kita punya satu bidang seperti ini nih ya. Nah, jadi tiga titik ini dia berada pada bidang. Misalkan satu titik di sini, satu titik di sini ya, dan nanti dia eh, ya ini bebas ya, nanti satu titiknya pokoknya dia intinya dia berada di bidang. Nah, maka kita bisa dapati apa? Ya, ini saya tarik garis kan dia nanti jadi satu vektor garis kan ya. Oke, ini saya tarik garis ya. Nah, sehingga ini kita akan, jadi kalau saya sebut nanti ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini nanti adalah titik C ya. Maka kita punya vektor A, vektor AB dan juga nanti si vektor AC ini. Oke, ya. Nah, tentunya vektor AB dan vektor AC ini dia sejajar dengan apa, berada di bidang kan ya. Nah, artinya di sini ya, kalau vektor normalnya itu ya, misalkan ini saya pakai warna biru ya. Nah, vektor normalnya itu misalkan nanti adalah yang ini. Oke, ya. Nah, ingat bahwa si vektor normal ini dia mesti apa? Sejajar dengan bidang kan ya. Nih, tegak lurus ya. Nah, katakanlah nanti dia tegak lurus dengan AB, dia tegak lurus nanti dengan AC. Ya, ya, di vektor ini nanti dia tegak lurus dengan AB, tegak lurus nanti dengan AC ya. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan apa ya? Nah, jadi kalau kita punya titik A, B, C, maka untuk mencari vektor normalnya itu ya, karena si vektor normalnya tegak lurus dengan AB dan AC, nah, untuk mencari satu vektor yang tegak lurus dengan AB, AC bagaimana? Ya, nah, untuk mencari satu vektor yang tegak lurus dengan AB, AC, tinggal kita gunakan perkalian cross. Oke ya, nah jadi di sini ya tinggal kita gunakan nanti si perkalian cross ya. Nah, ini kayaknya kita perlu agak dimiringin dikit ya, biar lebih bagus. Ini jelek. Nah, berarti kita tahu bahwa nanti si vektor normalnya itu nanti adalah AB crosskan nanti dengan AC ya. Nah, oke, AB crosskan nanti dengan AC ya. Nah, yang mana itu nanti adalah apa? Nah, ini nanti sama dengan ya. Nah, nanti ini adalah si I J K ya. Nah, vektor AB-nya apa ya? Nah, jadi kita katakan saja ini nanti adalah vektor A, nanti ini adalah vektor B, dan nanti ini adalah vektor C. Berarti vektor AB itu kan adalah B min A kan? 0 - 1 itu adalah min 1, min 1 kurang 0 itu nanti adalah min 1, 1 kurang min 1 itu nanti adalah 2. Nah, vektor AC-nya berarti ini kurang ini kan? Nah, min 1 kurang 1 itu nanti jadinya adalah -2. 1 kurang 0 itu nanti jadinya adalah 1. 0 kurang min 1 itu nanti jadinya adalah +1.
Oke, nah sehingga kita dapati ini jadinya adalah apa? Ya, nah ini untuk hitung yang komponen X kan yang ini kita tutup saja kan? Ya, tinggal hitung determinan dari ini. Min satu kali satu itu min satu kurang 2 kali satu itu min 2 ya. Jadi min satu kurang 2 itu jadinya adalah min 3. Kemudian untuk yang sumbu Y ingat kita negatifkan dulu. Ya, ini kita pindah aja agak ke kanan ya. Ini kita negatifkan dulu, habis itu ini kita tutup. Jadinya adalah apa? Min satu kali satu itu adalah min satu kurangi 2 kali min 2 ya. Berarti min satu tambah 4. Min satu tambah 4 itu adalah 3 ya. 3 ketemu min, nanti dia jadi minus. Ya. Nah, kemudian untuk yang sumbu Z ya. Ya, jadi yang perlu diminuskan hanya yang sumbu Y saja ya. Nah, untuk yang sumbu Z ini kita tutup jadinya min satu kali satu itu satu kurangi min satu kali min 2 ya. Itu nanti jadinya adalah eh, min 2 ya. Min satu kurang 2 itu nanti jadi min 3. Oke ya. Nah, ini kalau misalkan kita nggak mau ada ini kan bisa kita take away nanti min 3-nya ya. Nah, ini min 3 jadi satu 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 doang kan. Nah, mau ambil satu 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 ini sebagai vektor normalnya juga boleh ya. Karena kan ini nanti diperlakukan seperti yang sebelumnya tadi ya, yang ada k-nya. Ya, ini kan sebetulnya dia hanya konstanta k doang kan. Ya, nah ini nggak kita ambil nggak masalah. Oke ya, mau diambil juga nggak masalah ya. Juga nggak akan disalahin ya. Nah, jadi misalkan kalau ini saya tarik keluar min 3, ini kan sisa satu 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 kan. Maka vektor normalnya saya ambil satu 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 ini nggak masalah. Oke ya, nah jadi di sini ya, si vektor normalnya, ya si vektor normalnya ini saya pilih yang ini saja ya, satu satu satunya saja ya. Nah, tapi kalau mau ambil yang min 3 min 3 min 3 itu juga nggak masalah ya. Nah, sehingga sekarang tinggal masukin saja ke persamaan bidang tadi, yaitu X min X0-nya itu adalah satu koma Y min Y0-nya itu adalah 0, Z min Z0-nya itu Z plus 1, dotkan nanti dengan satu 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 itu akan sama dengan 0. Nah, maka kita akan dapati apa? X min 1 tambah Y tambah Z plus 1 itu sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa tuliskan nanti dia menjadi X plus Y plus Z itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, itu. Ya, inilah persamaan bidang yang ini ya melalui ketiga titik ini. Ya. Nah, contoh lainnya lagi ya. Nah, misalkan ini melalui titik satu 2 min 1 ya. Nah, lagi-lagi ini nanti adalah apa? Si X0, X0, Y0, Z0-nya. Ya, ini nanti satu 2 min 1. Nah, ini kan dikatakan bidangnya itu tegak lurus dengan si garis ini. Ya, nah kalau bidangnya itu dia tegak lurus nanti dengan si garis ini, ya. Oke, nah kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita punya satu bidang yang tegak lurus nanti dengan garis ini, maka oke, ini saya gambarkan dulu ilustrasinya ya. Oke, katakanlah kita punya ya sembarang bidang seperti ini nih. Ya, katakanlah kita punya ya sembarang bidang seperti ini gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ya, ini misalkan adalah si satu titiknya gitu ya. Nah, katakanlah dia tegak lurus dengan si garis ya. Nah, berarti garis kita gimana ya? Nah, berarti garis kita kan nanti jadinya adalah yang ini kan? Oke, ya, yang ini kan ya.
Nah, dia tegak lurus nanti dengan si bidangnya itu. Ya, nah artinya apa? Artinya si arah dari garis ini itu pasti akan apa? Searah ya dengan si vektor normalnya. Ya, ini kan arah dari garis ini nih, ya si P-nya ini. Ya, itu adalah arah dari garisnya. Nah, dia kan tegak lurus sama si bidang kan? Nah, karena arah garisnya itu tegak lurus bidang ya, vektor normal itu juga dia tegak lurus dengan si bidang. Oke, ya. Ini adalah ini saya gambarkan lebih panjang ya. Nah, jadi si vektor normalnya ini dia juga tegak lurus dengan nanti si bidang. Ya, nah maka kalau kita lihat bahwa si vektor normal kita itu dia akan sejajar atau nanti dia segaris nanti dengan ya sejajar ya nanti dengan si P-nya ini. Ya, nah sehingga kita bisa nyatakan nanti N-nya itu akan sama dengan apa? N-nya itu nanti adalah K dikali nanti dengan si V-nya. Ya. Nah, lagi-lagi kalau dalam membuat persamaan bidang, persamaan garis, ya si konstanta ini tidak kita perlukan. Nah, sehingga kita bisa lihat persamaan garis ini berarti apa? Ya, apa? Arah dari garis ini berarti apa? Nah, ini kan persamaannya adalah 1 min T, 3 plus 2T, Z2T kan? Nah, berarti arahnya itu nanti adalah di koefisien T-nya ini. Nah, arahnya nanti adalah min 1, 2, 2. Oke, ya, arahnya itu nanti adalah min 1, 2, 2. Ya. Nah, sehingga di sini, ini, oke, ya, nah, sehingga nanti di sini bisa kita tuliskan dia menjadi apa? X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Kita dotkan nanti dengan si N-nya yaitu min 1, 2, 2. Itu pasti akan sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah min X tambah 1 plus 2Y minus 4 plus 2Z tambah 2 itu nanti akan sama dengan 0. Maka ini kita akan dapati apa? Min X tambah 2Y tambah 2Z itu nanti akan sama dengan, nah ini 1 min 4 min 3 tambah 2 itu min 1 pindah kanan dia jadi 1. Nah, inilah nanti si persamaan bidang yang diinginkan. Ya. Nah, contoh lain lagi. Oke, nah ini kita melalui titik 1, 2, 1 ya. Berarti kita sudah tahu X0, Y0, Z0-nya itu pasti adalah X0, Y0, Z0-nya ini nanti adalah 1, 2, 1. Oke, dan dia tegak lurus dengan si bidang ini dan juga bidang yang ini. Ya, nah jadi kalau dia tegak lurus sama dua bidang itu bagaimana ya? Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini ilustrasinya. Nah, misalkan nih kita punya satu bidang, oke, seperti ini ya. Nah, dan kita nanti punya bidang lainnya yang katakanlah nanti dia seperti ini gitu ya. Nggak jelas ya. Nah, ini katakanlah nanti kita punya satu bidang lain juga ya. Oke ya, nanti katakanlah nanti dia seperti ini. Bagus contohnya. Nah, ini lebih bagus kayaknya ya. Oke ya, nah misalkan nanti kita punya satu bidang yang nanti ya seperti ini gitu ya.
Nah, jadi kalau dua bidang ini saling tegak lurus, artinya apa? Ya, nah tadi si bidang yang pertama itu dia katakanlah punya vektor normal seperti ini gitu ya. Kita sebut nanti dia adalah N1. Dan nanti ini bidang kedua, ini kita punya apa? Vektor normalnya itu katakanlah nanti dia di sini nih ya. Nah, ini sebut saja itu nanti adalah N2. Oke ya. Nah, oke, jadi ini vektor yang pertama itu nanti normalnya N1, vektor yang kedua ini nanti normalnya N2 ya. Nah, berarti kalau kita menginginkan satu vektor yang tegak lurus dengan kedua bidang ini, otomatis adalah apa? Si vektor normalnya itu pasti akan apa? Ya, tegak lurus juga nanti dengan si N1 dan juga N2. Ya, jadi kalau misalkan apa kita dikatakan ada satu bidang yang tegak lurus dengan dua bidang lainnya ya. Nah, pasti vektor normal dari si bidang kita itu, nih, nah vektor normal dari si bidang kita itu dia akan tegak lurus dengan dua vektor yang lainnya, ya. Nah, sehingga ya, nah sehingga nanti ini kita bisa tuliskan bahwa si n-nya ini itu akan sama dengan apa? Tinggal ambil n1 crosskan nanti dengan n2 saja. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati ya, nanti ini adalah I, J, K ya. Nah, kemudian nanti ini, nah N1-nya apa? N1-nya adalah koefisien yang ini kan, min 1, 1, 1 ya. Sedangkan yang ini 1, 1, min 1. Oke, nah sehingga kalau kita hitung nanti dia jadinya adalah apa? Nah, untuk yang komponen X, dan ini kita tutup nih ya. Ini 1 kali min 1 itu min 1, kurangi nanti 1. Dia jadinya adalah minus 2. Nah, yang sumbu Y ini kita minusin dulu ya. Habis itu ini kita tutup. Ya, nah min satu itu adalah 1. Kurangi 1 kali 1 itu eh, 1 ya, jadinya 0 ya. Ini min 2. Ini minus 0 ya, 0 saja. Nah, untuk yang sumbu Z-nya, tinggal ini kita tutup. Nah, ini kalau kita tutup nanti dapat ya Pak. Ini min 1 kali 1 itu adalah min 1. Kurang 1 kali 1 itu adalah 2 ya. Eh, jadinya nanti itu adalah minus 2 juga ya. Oke, nah maka kita akan dapati ya si persamaan bidangnya itu jadinya adalah X min X0, Y min Y0, Z min Z0 itu nanti akan didotkan nanti dengan ya ini kalau kita nggak mau ada si min 2-nya ini juga boleh kita tarik keluar ya. Jadinya adalah apa? Min 2, 1, 0, 1 ya. Nah, tapi kalau mau ambil min 2-nya juga nggak masalah ya. Nah, tapi kalau mau ambil 101-nya doang, nah itu juga boleh. Oke ya, jadi kalau misalnya nggak mau pusing ya udah langsung ambil aja ini min 2, 0, 2 gitu ya. Nah, tapi kalau mau disederhanakan jadi ambilnya 101-nya itu juga nggak masalah ya. Nah, ini sama dengan 0 sehingga kita dapati apa? Min 2x tambah 2 ini 0 min 2z tambah 2 sama dengan 0 ya. Ini 2x sama 2z-nya saya pindah ke kanan jadinya adalah 2x plus 2z sama dengan 0. Oke, sama dengan 4, sorry. Ya. Nah, bagikan semua dengan 2 jadinya adalah x plus z sama dengan 2. Ya, inilah nanti si persamaan bidang.